Saya ke Pak Teguh dulu ya. Pak Teguh, kalau kita melihat dari data-data yang tadi kami sudah paparkan begitu, dari sederet kekuatan yang dimiliki oleh dua pasangan calon ini, Pak Teguh, bagaimana persaingan di antara keduanya? Akan seketat apa kira-kira melihat karakteristik dari para pemilih di Jawa Tengah? Ya, baik Mbak Marcel. Kalau dilihat dari praktek dan real yang ada di lapangan hari ini ya, di Jawa Tengah, di seluruh kabupaten kota, maka sebetulnya bacaan politik kita-kita yang ada di lapangan adalah bahwa sebetulnya peta perilaku politik, peta budaya politik Jawa Tengah tidak banyak berubah ya. Jadi tadi yang disampaikan Mas Ipang, saya monitor dari depan, sebetulnya perubahan-perubahan budaya politik, perilaku politik Jawa Tengah itu tidak terlalu dramatis ya. Memang kemudian kalau kita lihat sekarang ini sebetulnya peta yang terjadi, peta pertarungan di Jawa Tengah sebetulnya ini bukan di dalam peta politik masyarakat di tingkat bawah ya, tetapi lebih kepada pertarungan peta politik elit gitu loh. Jadi sebetulnya menu pertandingan ini di dalam kompetisi politik ini itu sebetulnya lebih banyak didominasi oleh setting-setting pertarungan elit. Yang ini kemudian makanya tadi kalau kita lihat bagaimana bacaan-bacaan kita di teman-teman di lapangan itu peta yang satu didominasi oleh banyak partai, yang satu cuma satu partai. Sebetulnya itu efeknya akan terasa nanti ketika pemilih itu menentukan pilihan. Jadi kalau dilihat background yang dimiliki oleh para calon, histori Jawa Tengah ini agak lucu. Agak lucu tapi spesifik. Tadi yang Mas Ipang sampaikan ada yang menarik adalah kalau kita lihat dari histori politik Jawa Tengah sejak tahun berdirinya, bahkan sejak berdirinya provinsi ini, gubernur itu memang banyak didominasi oleh para jenderal, mulai dari Suparjo Rustam dulu, bahkan awal-awal di tahun-tahun 50-an, bahkan 60-an, Gubernur Mokhtar Munadi, Suparjo Rustam, Suwardi, Mardianto, Bibit Waluyo itu semua historinya adalah tentara ya, artinya jenderal-jenderal gitu. Jadi kemudian kalau sekarang dimunculkan lagi, kemudian kekuatan ini tentu PDI Perjuangan proses memutuskan ini tidak sederhana. Karena kalau kita lihat mereka kemudian akhirnya menentukan Andika ini, itu sebuah perhitungan yang cermat. Apalagi misalnya di sisi yang lain, Lutfi Tajasin juga tidak bisa dipandang remeh karena mereka sudah lama mengabdi, apalagi Tad Yassin merepresentasi kekuatan religius ini menjadi tidak mudah ya bagi PDI Perjuangan untuk melakukan penetrasi. Nah dalam konteks ini saya kira Mbak Marcel yang bisa kita lakukan adalah karena peta politik di level Jawa Tengah sebetulnya banyak dimainkan oleh elit-elit politik, mereka yang bermain di ranah itu. Pertanyaan adalah seberapa besar pemilih kita itu otonom, seberapa besar pemilih Jawa Tengah itu mampu menentukan pilihan tidak ditentukan oleh pressure-pressure dari luar. Yang tadi saya kira Mas Ipang menarik dalam panel saya ketika mengatakan bahwa sebetulnya swing votersnya itu masih sangat tinggi. Nah itu nanti kita lihat. Seperti kasus waktu Ganjar Pranowo itu memang awal-awal cuma 6-7%. Tapi begitu masuk debat publik, masuk kemudian debat kandidat, pilihan gubernurnya sudah mulai bertahap dalam diskusi-diskusi itu perubahannya dramatis. Oleh karena itu saya kira, saya yakin pemilih Jawa Tengah hari ini menunggu. Posisinya adalah menunggu sampai pada titik mereka akan memutuskan apa yang akan dilakukan di TPS nanti. Jadi kalau kita lihat pola-pola pergerakan, apalagi tadi isu-isu yang diangkat memang di Jawa Tengah isunya kan masih isu mengenai kemiskinan, mengenai pengangguran, kemudian persoalan ekonomi lah. Tetapi memang tadi benar bahwa faktor figur tidak bisa dihindari, kemudian faktor partai pengusung. Ini yang menarik ya, kita lihat waktu awal-awal Ganjar itu bukan siapa-siapa ya, walaupun dia anggota DPR waktu itu, begitu diusung PDI Perjuangan, hasilnya berbeda. Tetapi pertanyaannya, peta politiknya apakah akan tetap seperti ini? Ya ini saya kira yang harus kita lihat tren-tren ke depan. Saya kira survei-survei yang hari ini berkembang memang menempatkan posisi mereka bergantian. Ada yang kemarin mengunggulkan Andika, ada yang mengunggulkan Lutfi, tetapi ini masih berproses. Karena pemilu-pemilu Jawa Tengah agak spesifik, apalagi ini pilkadanya serentak. Kalau dulu barangkali PDI Perjuangan agak mudah ya memenangkan karena
tidak serentak, memiliki banyak bupati wali kota di kabupaten kota sekitar 23. Hari ini berbeda. Mereka berjuang bersama. Bupatinya juga maju, wali kota juga maju, gubernur juga maju. Ini saya kira yang barangkali tadi belum sempat dibahas di segmen sebelumnya. Bagaimana kontribusi-kontribusi ini kemudian akan membawa kepada posisi background figur itu apakah akan membuat pemilih kemudian cukup otonom di dalam TPS, termasuk apakah tadi dengan istilah tidak terpengaruh money politics atau money politics tinggi tetapi pilihan tetap sesuai dengan hati nurani, itu akan kita uji di lapangan nantinya, Mbak Marcel. Kira-kira seperti ketika itu. nanti kampanye begitu ya, Pak Teguh. Bacaan Pak Teguh, gitu. tadi Anda juga memberikan pertanyaan ya, kira-kira akan seberapa otonom nantinya para pemilih di Jawa Tengah untuk bisa menentukan siapa pilihan mereka dan terlepas dari adanya intervensi mungkin dari para elit begitu. Nah, ini mungkin akan terjawab ketika nanti kampanye tadi Anda katakan, dan juga bicara soal kampanye ini kan mereka yang akan langsung ya hadir di tengah-tengah masyarakat. Bahkan tadi Mas Ipang juga mengatakan bahwa pertemuan tatap muka secara langsung ini masih menjadi cara yang paling efektif untuk bisa merebut hati dari para pemilih. Nah, sekarang pertanyaan saya Pak Teguh terkait dengan bagaimana nanti mereka memprofiling diri mereka dari cara berpakaian, kemudian pembawaannya, ini akan seperti apa nanti Anda melihat gaya berpakaian misalnya akan sangat berpengaruh untuk para pemilih? Ya, kalau dilihat pemilih Jawa Tengah itu memang dari dulu ya, dari historinya itu memang mengidolakan mereka dalam sejak Jawa Tengah ya, sejak zaman kerajaan dulu memang mengidolakan pemimpin yang tegas, yang berani, yang bersih. Kemudian sehingga banyak memang mereka referensinya adalah para tokoh-tokoh baik di TNI maupun di Polri. Artinya mereka yang memiliki sikap-sikap seperti itu, mengayomi, kemudian memiliki tendensi, memiliki sikap mampu mengayomi masyarakat, itu menjadi bagian-bagian yang penting. Tetapi harus kita catat memang, kalau dilihat di Jawa Tengah, karakter Jateng berbeda dengan provinsi yang lain. Jawa Tengah itu memang lebih rural ya. Halo, tes, Ya. masuk nggak? Karena Jawa Tengah lebih rural, maka proses-proses itu menentukan pilihan-pilihan itu. Karena dia rural, maka semakin sering kontak itu semakin bagus. Cuma coverage Jawa Tengah kan luas, tidak seluas DKI ya. Untuk muter dari satu lokasi ke lokasi yang lain, yang tadi dikatakan silaturahmi menjadi kunci, itu barangkali tidak mudah ya, membutuhkan waktu dan energi dan sumber daya yang tidak ringan. Nah, kita berharap ada media lain. Kalau segmennya tadi ada generasi muda, mungkin media sosial itu yang akan banyak berkembang gitu. Apa kira-kira yang bisa jadi pembeda antara dua kandidat ini, Pak Teguh, melihat mungkin secara karakteristik punya karakter yang kuat ataupun tegas karena keduanya datang dari latar belakang akademi baik itu kepolisian ataupun TNI. Kira-kira apa yang bisa menjadi pembeda di antara keduanya? Saya kira kalau bicara faktor pembeda, tentu masyarakat yang kemudian akan membangun persepsi, dia akan membangun sebuah framing ya terhadap terhadap calonnya. Jadi yang muncul nanti adalah semacam kebanggaan gitu loh, bahwa saya akan lebih senang dipimpin dengan model tentara, saya akan senang dipimpin dengan model polisi. Saya kira itu akan sangat mendominasi ya, bagaimana pemilih itu memberikan keputusan ketika dia menentukan pilihan-pilihan itu. Tetapi faktor-faktor ini memang tidak menjadi faktor yang sangat besar ya. Tadi angka-angkanya memang di angka 25-30% bahwa orang di Jawa Tengah memilih karena figur. Akan ada faktor-faktor yang lain yang ikut memperkuat itu. Ada faktor partai politik, ada faktor daya dukung, faktor tim sukses, faktor relawan. Tetapi saya kira faktor pride ya, kebanggaan dipimpin oleh pemimpin yang tegas, yang berani, yang menjadi simbol mungkin masculinity atau the power of ketegasan, itu saya kira akan menjadi segmen yang penting bagi para pemilih di Jawa Tengah. Kira-kira itu. Oke, punya ketegasan, punya keberanian. Nah, Mas Ipang, sebetulnya kalau bicara soal karakteristik masyarakat Jawa Tengah ini, mungkin tadi Anda sudah bahas juga ya terkait program misalnya atau isu-isu yang memang paling penting untuk masyarakat Jawa Tengah. Tapi kalau
soal metode atau cara, mediumnya begitu, komunikasi politik yang kira-kira paling efektif untuk mendekati masyarakat Jawa Tengah ini seperti apa? Iya, artinya cara yang paling efektif Mbak Emerson mendekati perilaku pemilih dari Jawa Tengah tentu harus membaca jeroan selera Jawa Tengah. Yang tadi Pak Teguh Juwono bilang bahwa masyarakat Jawa Tengah itu berbeda karakter pemilih dengan masyarakat daerah-daerah lain di kabupaten, provinsi, daerah lain. Misalnya tadi Partai di Jawa Tengah itu termasuk tertinggi di Indonesia. Yang mereka merasa dekat dengan partai politik pengusung. Itulah mengapa kemudian ada 30% yang di daerah-daerah lain hanya 7% bahwa faktor partai pengusung yang kemudian menjadi alasan mereka memutuskan memilih calon, bukan karena figurnya. Itulah mengapa kemudian Ganjar yang elektabilitasnya persis pada pilkada itu, waktu itu rendah sekali 7%, tapi leading sebagai sebagai gubernur terpilih, dan tidak pernah ada sejarah waktu itu calon gubernur yang diusung oleh PDIP itu kalah. Nah, ini akan menjawab pertanyaan ini, apakah ada memungkinkan itu terjadi atau tidak pada konteks pilkada yang akan datang. Apakah sudah bergeser nggak perilaku pemilih masyarakat di sana, sudah menonjol, memang masih figur, masih angkanya, masih misalnya tadi adanya tidak terlalu tinggi juga figur sosok dan ketokohan. Nah, tetapi di dalam konteks Partai ID, kemudian tadi soal money politik, itu juga berbeda. Misalnya tadi yang pernah menerima uang dan hadiah 55% pada pemilu sebelumnya udah pernah menerima. Tapi kan temuan kita menarik, hati nurani tetap bermain di situ. Nah, konteks kemudian berbeda dengan daerah lain Jawa Tengah adalah soal apa yang menjadi faktor, apa yang dibilang Pak Teguh tadi Juwono adalah soal sosok figur militer gitu ya. Yang dianggap punya kemampuan, punya leadership, punya ketegasan, keberanian, yang mereka profilingnya kandidatnya adalah mereka senang dengan ketegasan, keberanian, dan good looking penampilan itu. Nah, itu yang kemudian sekarang menjadi pertanyaan menarik Mbak Marcel. Apakah di Jawa Tengah ini apakah memungkinkan terjadi pertarungan? Kan Andika bilang ini bukan pertarungan jenderal bintang, bukan tapi ini perang pertarungan bintang, ya? perang bintang, tapi perang ide. Atau jangan-jangan tidak hanya itu, ada perang logistik, ada perang sembako, ada perang hadiah, ada perang uang, ada perang istilahnya itu perang programatik. Karena dalam perilaku pemilih kan ada biasanya yang mempengaruhi preferensi pilihan politik orang di dalam menentukan pilihan kepala daerah atau bupati atau gubernur. Itu ada konteksnya, misalnya ada partai ID, variabel kedua ada programatik, atau disebut dengan ideologi. Ada juga program personalisasi kandidat. Ada juga soal isu yang berkembang nanti. Karena isu yang dibangun, sentimen yang dibangun, ketika itu populis, itu bisa meyakinkan publik bahwa ini yang terbaik, ini memberikan harapan, ini tidak memberikan harapan, ini mampu mengatasi masalah yang hari-hari mereka hadapi, ini tidak mampu sama sekali, itu juga akan mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan. Mas Ipang, kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait dengan sumber daya yang dimiliki, kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing paslon ini, apakah ada yang lebih unggul di salah satu poin dan yang satunya unggul di poin yang lain. Kita akan bahas usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, kami akan lanjutkan Breaking News Metro TV dengan perbincangan terkait Pilkada Serentak 2024. Dan saat ini saya masih bersama dua narasumber, ada Mas Ipang di studio dan juga Pak Teguh melalui sambungan Zoom. Mas Ipang, tadi sebelum jeda kan kita sudah bahas ya, apa kemudian komunikasi politik yang efektif. Dan ternyata kita temukan ini sebenarnya bukan perang bintang mungkin ya, tapi perang dari kekuatan atau sumber daya lainnya yang dimiliki. Kira-kira sejauh ini mana kemudian yang lebih unggul dari dua kandidat yang sudah ada? Iya, memang per hari ini sejauh ini kan memang elektabilitasnya Ahmad Lutfi dari survei-survei top of mind kita, dari simulasi sebelumnya memang lebih menonjol. Ahmad Lutfi termasuk Tak Yassin ya, incumbent, apalagi beliau juga punya irisan NU ya, dari Pak Maman Zubair, dan NU juga ada seperti angkanya NU tadi kan lumayan ya, ada 66% punya afiliasi kepada NU di Jawa Tengah. Nah, kemudian kalau kita melihat Endra Priadi itu elektabilitasnya waktu itu nggak terlalu dominan, masih di angka 2% gitu, termasuk Pak Andika masih di bawah 1%. Jadi tetapi pada konteks ini itulah yang saya katakan bahwa itu elektabilitas itu ada tren, ada pertumbuhan, ada kemungkinan tidak akan stagnan karena ada mesin partai yang akan aktif bergerak, akan bekerja. Nah, oleh karena itu dari konteks ini kita melihat aktivasi mesin partai PDIP itu nggak kaleng-kaleng juga, itu luar biasa juga, mampu melakukan penetrasi. Dan dua jenderal ini, baik ini jenderal bintang 3, jenderal bintang 4, ini kan semua tidak kaleng-kaleng. Dan memang tidak main, ini butuh banyak doa juga bagaimana mereka satu coklat, satu hijau. Jadi strategi mereka juga menarik Mbak Marcel. Yang satu mengambil misalnya politisi,
Bambang Pacul sebagai ketua tim sukses pemenangan dari Pak Andika dengan siapa? Pak Andika dengan Hendra Priadi. Kemudian juga ada tim sukses juga dari jenderal-jenderal Purnawiran, ada 8 gitu. Salah satu nama yang saya muncul dari nama jenderal yang muncul itu kan adalah Anto Mukti ya, Putranto sebagai ketua tim sukses dari Ahmad Lutfi dan Tak Yasin gitu. Jadi ini strategi bagaimana mereka merebut segmen pemilih milenial, anak muda, termasuk komunitas-komunitas tadi, hobi-hobi tadi, masyarakat di sana adalah pedagang, petani, dan ibu rumah tangga. Strategi bagaimana mereka mengaktifasi kekuatan mesin partai juga, yang satu hanya ada mesin PDIP, yang satu lagi adalah Grand Coalition gitu ya. Grand Coalition yang cukup gemuk itu ada dalam koalisi Indonesia Maju. Di situ ada Pak Prabowo. Dan yang ditunjuk oleh Pak Prabowo sebagai ketua tim sukses juga tidak main-main. Semua itu adalah Purnawiran bintang-bintang semua gitu. Ada 8 bintang. Tokoh-tokoh yang kemudian dekat juga dengan Pak Prabowo. Dekat gitu, dengan Pak Prabowo, salah satunya ada, setahu saya ada 8 Purnawiran jenderal dan itu bintang semua. Jadi ini yang menarik adalah apakah memang ini akan terjadi pertarungan. Karena dalam pilkada itu biasanya Mbak, ada yang disebut dengan belanja suara. Itu yang namanya food buying. Ada juga dengan situ belanja program. Bisa dengan isu, ada belanja tentang menjual sosok dan kefiguran gitu. Tetapi di Jawa Tengah ini tantangan challenge tentu akan berbeda nanti. Karena ini akan langsung menjadi etalase politik nasional, akan menjadi Mbak Marsha perhatian nasional. Langsung yang turun itu adalah orang-orang partai di DPP partai. Akan menjadi perhatian nasional ya, bagaimana Jawa Tengah sebagai pemilik DPT terbesar ketiga secara nasional. Nah, Pak Teguh, bagaimana melihat Jawa Tengah sebagai yang cukup besar suaranya dan juga partai ID-nya ternyata kuat di sana. Bagaimana Anda melihat peluang dari persaingan antara Kim Plus dengan PDI Perjuangan, kandang banteng di sana? Jadi Mbak Marcel, kalau kita lihat yang terjadi di Jawa Tengah sebetulnya pertarungannya nanti adalah pertarungan bagaimana ideologi-ideologi partai itu saling melakukan kompetisi, kemudian pemilih-pemilih itu terpola dalam beberapa kategori itu melakukan pengaruh. Salah satunya adalah yang tadi di awal kita sebutkan, salah satunya adalah tadi pemilih ideologis. Memang ini berbeda ya dengan DKI Jakarta yang barangkali di sana tingkat rasionalitasnya lebih tinggi. Tetapi kalau di Jawa Tengah, pemilih kita itu kan sebagian besar memang pemilih ideologis, di mana angkanya kira-kira itu sekitar 30% ya. Artinya orang-orang yang meyakini bahwa ideologi menentukan di dalam sikap dan perilaku politik itu sekitar 30%. Ditambah lagi yang di balik pemilih ideologis itu adalah pemilih loyalis. Yang tadi saya kira Mas Ipang sudah menyebut bahwa ini barangkali didorong digeser dengan uang, dengan iming-iming itu barangkali nggak akan berubah. Bahkan misalnya pemilih yang loyalis, rasional, dan tapi kemudian juga ini ada pengaruh dari normalisasi politik uang. Pak Teguh, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda. Kita harus break terlebih dahulu. Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Teguh Yuwono, pengamat politik Universitas Diponegoro. Pak Teguh, mungkin boleh dilanjutkan tadi poin Anda terkait bagaimana partai ID ini masih sangat mempengaruhi pemilihan gubernur di Jawa Tengah. Apa faktor-faktor yang kemudian bisa diperkuat dari setiap mesin partai politik, mengingat ini persaingannya sangat ketat antara PDI Perjuangan 1 lawan 9 partai politik. Ya, jadi kalau dilihat Mbak Marcel lebih lanjut bahwa pola-pola yang terjadi di Jawa Tengah adalah dengan karakter-karakter pemilih tadi yang berbeda, di mana di Jawa Tengah ini ideologinya cukup kuat, di mana loyalis partai juga cukup kuat. Dan hari ini memang posisinya ada di sekitar 70-60 orang yang belum menentukan pilihan. Tetapi ini nanti akan berubah sepanjang dengan perjalanan pola-pola kompetisi kita. Salah satunya yang kita lihat adalah bagaimana ketika nanti saya berharap ini akan bergeser ke segmen-segmen yang berhubungan dengan isu-isu yang menjadi tema besar di dalam pertarungan dua program. Yang saya ingat persis bagaimana pemilu-pemilu sebelumnya, seperti misalnya dulu Bibit Waluyo juga membawa tagline Bali Deso Bangun Deso, kemudian Ganjar Pranowo membawa tagline Boten Korupsi, Boten Ngapusi, kemudian dulu saya ingat juga ketika Suparjo Rustam, gubernur, membawa tagline mengenai
modernisasi desa di Jawa Tengah. Nah, kita berharap pola-pola pendidikan politik kita, pola-pola budaya politik kita itu kita menggeser dari yang sifatnya partisan atau yang sifatnya primordial itu bergeser ke yang lebih rasional. Maka tadi ketika Mas Ipang mengatakan bahwa sebetulnya pemilih Jawa Tengah cukup rasional, saya kira kita akan dorong supaya pengaruh-pengaruh lain seperti yang pemilih pragmatis yang menggunakan segmen uang atau segmen transaksi yang lain sebagai alat untuk menentukan pilihan itu bisa ditutupi atau bisa dilewati dengan segmen-segmen yang berbasis rasionalitas. Sehingga apa betul ketika nanti menjadi gubernur programnya ini bisa mengentaskan persoalan yang ada di Jawa Tengah? Apakah benar program-program itu cukup efektif? Saya kira ini yang kita lihat supaya pertarungan-pertarungan itu bergeser menjadi pertarungan rasionalitas. Nah, saya kira ini yang saya lihat Jawa Tengah cukup punya potensi dan angkanya ini tinggi karena kalau hari ini tadi dikatakan hasil survei Mas Ipang juga baru sekitar 20% orang yang menentukan pilihan, artinya kesempatan penetrasi program itu sangat besar di provinsi Jawa Tengah ini supaya tadi menjadi referensi juga dari provinsi-provinsi lain supaya bukan hanya faktor transaksional, bukan hanya faktor emosional yang seseorang menentukan pilihan politik terhadap pemimpinnya. Nah, saya kira poin-poin ini yang mungkin perlu kita highlight sehingga cara mendekati dan cara meyakinkan yang perlu dilakukan. Memang Jawa Tengah ini kan karakternya, tadi saya katakan karakter yang rural itu lebih suka ketemu langsung, lebih suka disentuh langsung, sama langsung. Tetapi kan apakah mungkin dengan waktu yang hanya kurang beberapa bulan ini, beberapa hari ini kemudian mereka bisa masuk ke semua kecamatan, semua desa? Tentu tidak mungkin. Kalau kabupaten mungkin mampu ya hanya 35. Tapi kalau ke tingkat yang lebih bawah lagi, kecamatan apalagi desa, mungkin tidak cukup waktunya. Oleh karena itu untuk meraup segmen tadi yang segmen pemuda, segmen yang milenial, ya pendekatan media, apakah media mainstream, media sosial, itu tidak bisa dihindari. Saya kira di situ poin-poinnya. Dengan merubah mereka menjadi perilaku yang pemilih yang lebih rasional, saya kira harapan demokrasi, saya kira saya Mas Ipang sebagai orang yang tiap hari bergelut dengan persoalan dinamika sosial politik, itu kan kita menginginkan demokrasi kita itu menjadi yang demokrasi yang terkonsolidasi, yang kemudian demokrasi yang tidak di-drive oleh money politics atau di-drive oleh black campaign, tapi di-drive oleh program supaya kita bisa maju selangkah ke depan seperti demokrasi di negara-negara yang sudah maju. Kira-kira begitu, Mbak Marcel. Nanti kita akan bahas kembali Pak Teguh dan Mas Ipang terkait faktor-faktor apa saja yang kemudian bisa meluruhkan ya idealisme dari para pemilih di Jawa Tengah dan bagaimana kedua kandidat ini bisa merawat memang idealisme dan juga rasionalitas yang dimiliki oleh pemilih. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan, kita kembali menyoroti bagaimana Pilgub di Jawa Tengah. Mas Ipang, lalu ya, pendidikan politik ini kan menjadi yang sangat penting ya. Jelang nanti tanggal 25 September ini sudah akan dimulai kampanye. Para cagup akan turun langsung ke lapangan. Yang paling penting dalam pendidikan politik ini apa, Mas Ipang? Ya, sebenarnya yang paling penting di dalam pendidikan politik masyarakat kita yang harus dicerdaskan adalah mereka harus bergeser dari pemilih yang harus memberikan hukuman supaya tidak ada keberlanjutan dalam konteks pragmatis dan transaksional politik. Itu yang terjadi adalah uang habis, suara nggak ada. Sebenarnya itu kan pembelajaran dari rakyat. Artinya apa? Masyarakat masih punya keteguhan, konsistensi, masih ada prinsipal pada soal ini, Mbak Marcel, ideologi. Mereka masih bisa jual program. Kan selama ini kan pesimisme politisi, kenapa dia harus melakukan finishing touch? Karena dia juga merasa putus asa. Di dalam konteks udah jual program, udah jual visi, udah jual gagasan, kinerja, adu pengalaman, jam terbang, nggak kaleng-kaleng, tapi nggak ada suara kan. Ketika ada yang melakukan politik beli putus gitu, food buying kan, yang kemudian mereka berani untuk belanja sembako, belanja hadiah, belanja uang, sehingga belanja ide, belanja program atau belanja pemikiran itu nggak jalan. Nah, siapa yang salah? Apakah politisinya atau
perilaku pemilih kita yang sudah di bawah keputusasaan, di bawah titik nadir yang sangat transaksional dan pragmatis, sebenarnya kita masih ada angin segar di dalam konteks perilaku pemilih Gen Z milenial kita, termasuk Gen X kita. Sebenarnya baby boomers termasuk generasi-generasi tua itu sebenarnya masih bisa belanja program adu kinerja dibanding belanja suara gitu. Tetapi konteks ini menjadi tantangan, challenge bagi perilaku pemilih masyarakat kita yang kian pragmatis, yang kian transaksional. Itu dalam konteks selagi mereka masih percaya dengan partai politik, masih bisa jualan program tadi, mereka masih pasti akan memilih berdasarkan ideologi tadi, keteguhan pada program dan isu gitu, ketimbang belanja soal suara tadi dan lain-lain. Ya. Jadi kan miris Mbak dengan perilaku pemilih kita yang saya katakan tadi 55% pada pilkada sebelumnya mereka pernah menerima uang dan hadiah dari calon atau tim sukses. Oke. Nah ini yang menjadi tantangan kita besok adalah ke depan adalah dengan Gen Z milenial kita tadi ada angka 38%, ada tadi termasuk dominasi segmen Mas paling Ipang, besar masih. Pemirsa, kami akan kembali lanjutkan perbincangan terkait Pilgub Jawa Tengah. Saya langsung ke Pak Teguh melalui sambungan Zoom. Pak Teguh, sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan pendidikan politik, bagaimana bisa merawat para pemilih di Jawa Tengah yang memang 50%-nya ini adalah pemilih yang rasional. Apa catatan yang paling penting untuk para kandidat ketika nanti bersaing ini memang betul-betul memberikan pendidikan yang berarti, bukan sekedar kekuatan yang paling terakhir atau senjata yang paling terakhir, yaitu money politics? Ya, saya kira kalau dilihat dari bagaimana para calon gubernur dan wakil gubernur itu merayu pemilih, di Jawa Tengah ini agak unik ya. Kenapa uniknya? Karena Jawa Tengah ini berbeda dengan DKI Jakarta, khususnya di dalam positioning gubernur. Karena gubernur di Jawa Tengah itu sifatnya adalah supervisi. Jadi gubernur tidak memiliki direct power atau tidak memiliki kekuatan langsung kepada masyarakat. Jadi program-program dia itu melalui program-program yang ada di kabupaten kota, melalui bupati, melalui wali kota. Oleh karena itu saya yakin para gubernur ini juga berkepentingan agar pemilihan gubernur pada tahun ini itu juga sinkron dengan pemilihan bupati atau wali kota di tingkat kabupaten kota. Karena kalau mereka memiliki nafas kebijakan yang sama, tentu akan lebih mudah. Karena untuk mencapai efektivitas pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah ini ya sifatnya tadi supervisi, koordinasi, kemudian melakukan kepemimpinan terhadap para bupati wali kota, maka mereka harus melakukan proses-proses manajerial seperti itu gitu. Nah, oleh karena itu tadi saya sampaikan dalam rangka mengembangkan itu maka visi gubernur, misi gubernur itu nanti harus nyambung dengan bupati wali kota, baru kemudian sampai ke masyarakat. Karena masyarakat di Jawa Tengah itu berhubungan langsung dengan bupati wali kota. Artinya yang memiliki direct services, yang memiliki hubungan langsung kepada pemilih, hubungan langsung kepada rakyat itu adalah bupati wali kota. Nah, oleh karena itu memang ini agak khusus ya model pemerintahan di kita, karena tadi model otonomi daerah yang bertingkat di tingkat provinsi dan kabupaten kota, di mana selain DKI, Jawa Timur, Jawa Tengah saya kira mirip, harus melakukan proses program itu melewati bupati wali kota, tentu tidak mudah ya dibanding dengan punya power yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Apalagi kalau tadi dilihat, saya sepakat dengan Mas Ipang, saya kira bahwa keberadaan generasi milenial yang sangat dominan, hampir 50%, kemudian mereka sangat menentukan kemenangan calon di kompetisi ini, saya kira menjadi penting para gubernur ini memiliki selera muda. Ya, mereka harus melakukan identifikasi kebijakan, melakukan semacam profiling agar mereka nyambung dengan generasi-generasi muda itu. Kalau tidak, tentu mereka ditinggal. Oleh karena itu kita lihat pantauan kita di medsos juga, saya kira para gubernur, para calon wakil gubernur ini juga sudah mulai aktif di media sosial, tapi tentunya itu tidak cukup. Karena media sosial biasanya kan hanya mengkamuflase yang sifatnya formal, permukaan, tetapi bagaimana eksekusinya, bagaimana program ini bisa berjalan, saya kira itu menjadi bagian penting.
Nah, saya meyakini bahwa dari semua hal yang kita lakukan ini, saya masih percaya di negara manapun, demokrasi akan maju ketika pendidikan dilakukan dengan baik. Ketika pendidikan meningkat, pendidikan politik meningkat, disitulah akan terjadi satu konsolidasi demokrasi yang memungkinkan konsep suara rakyat, suara Tuhan itu supaya tidak dibeli. Jangan sampai suara rakyat dibeli oleh kandidat, dibeli oleh botol-botol politik yang semuanya itu berorientasi untuk kepentingan sesaat, di mana kepentingan instan itu bukan bagian daripada membangun demokrasi. Karena kita sudah merdeka puluhan tahun, 70-an tahun sekian, tetapi dalam peta perilaku politik kita itu masih seperti jalan di tempat. Padahal harusnya semakin ke belakang di sini harusnya demokratisasi itu semakin bagus. Apalagi sekarang berkembang tentang digital demokrasi, berkembang tentang digital governance yang barangkali akan menjadi jangkauan yang mencukupi untuk para gubernur dan wali kota ini untuk saling berkoordinasi. Saya kira itu, Mbak, proses-proses awal yang harus dilakukan, Mbak Marcel. Ya, baik. Mas Ipang, ini terakhir ke Mas Ipang. Kalau kita melihat dari tadi kita menyebutkan bahwa Jawa Tengah ini masih cukup ideal ya. Bisa dikatakan ini juga bisa menjadi salah satu contoh begitu bagaimana pendidikan politik itu pada akhirnya bisa membuahkan juga hasil yang baik membentuk masyarakat. Apa kemudian yang bisa dipelajari dari Provinsi Jawa Tengah yang mungkin ini juga bisa menjadi pembelajaran secara nasional begitu soal pendidikan politik dan kampanye di Pilkada tahun ini? Ya, ini mungkin waktu yang paling tepat, Mbak Marcel. Apa yang seperti yang Pak Teguh Juwono tadi juga mengatakan, waktu momentum yang tepat untuk memberikan pembelajaran politik. Bahwa politik yang selama ini adalah jual beli, pragmatis, transaksional, itu masih bisa belanja masalah, bisa belanja program, masih bisa belanja isu, masih bisa belanja personalisasi kandidat. Apalagi tadi Partai ID di Jawa Tengah juga cukup tinggi, kemudian Jawa Tengah juga unik ya, ideologinya juga cukup besar, termasuk permasalahan yang mendesak dari Jawa Tengah itu unik juga dibanding daerah-daerah lain. Nah, inilah yang kemudian 72% yang tadi belum menentukan pilihan, artinya masih mengambang, itu kemudian 26% mereka sudah menentukan pilihan, itu pun masih bisa mungkin berubah. Yang meskipun karena tadi 51% kan strong voters yang udah mantap pilih. Tapi kan ada angka 45% itu masih mengayun, masih bisa berubah dan belum mantap pilih. Nah, itu juga akan bagaimana mereka berupaya dengan strategi, kepiawaian, kemahiran tim sukses, mesin partai, dan itu harus terukur semua dengan KPI yang lebih jelas. Nah, apa yang disampaikan Pak Guyono tadi bahwa misalnya tadi apa yang menyebabkan mereka masih berubah pilihan politiknya, yang tadi memilih A atau B. Bisa saja pertama adalah kinerja yang tidak sesuai harapan, 26%. Juga bisa berubah pilihan politiknya, preferensi politiknya tadi milih A kemudian memilih B, adalah informasi tentang calon atau partai tersebut. Mereka belum dapat sepenuhnya. Masih mislink. Mereka tidak mendapatkan informasi yang utuh tentang calon tersebut. Baik rekam jejaknya, kompetensi, kapasitas, jam terbangnya. Termasuk sosialisasi, prestasi, dan pengalaman mereka selama ini menjadi bintang 3, bintang 4, yang coklat sama yang hijau ini gitu. Ya. Itu juga akan mempengaruhi pilihan politik masyarakat, termasuk pengaruh dari keluarga, tokoh masyarakat, termasuk dari itu juga akan 18% mempengaruhi pilihan politik yang tadi sudah mantap, bisa bergeser atau migrasi memilih kandidat lain, termasuk soal skandal, termasuk soal tertarik kepada kandidat lain, itu juga bisa mempengaruhi. Oleh karena itu, apa yang menjadi penting, sangat penting adalah bagaimana demokrasi kita tidak lagi demokrasi sembako, demokrasi kita tidak lagi demokrasi adu logistik, demokrasi kita tidak lagi demokrasi uang, ya BLT atau raskin dan semuanya, tapi demokrasi yang betul-betul adalah demokrasi yang common sense, masuk akal, rasional. Demokrasi yang tadi maka dibilang tadi apa yang dibilang tadi rasional kita 51%, itu ada harapan, itu adalah angin segar Mbak Marcel, 51%. Meskipun memang masih ada pemilih sosiologis 15% dia memilih karena itu hak asasi dia juga memilih karena ada isu etnis, isu asal usul, umur dan seterusnya. Gitu ya, Tapi ada juga kebahagiaan kita adalah psikologis. Dia memilih karena ada faktor kegantengan, ada cantik, faktor kemudian adalah usia, kemudian faktor-faktor lain yang itu kita hargai saja. Tetapi ada angin segar bahwa demokrasi kita makin bagus, bahwa
ada pemilih yang masih rasional. Apalagi segmen pemilih anak muda milenialnya itu angkanya cukup besar segmen pemilihnya. Kira-kira gitu Mbak Ini Marcel. menjadi catatan yang sangat menarik. Ini juga sebetulnya yang menjadi alasan kami untuk mengangkat atau memberikan sorotan pada pemilu Pilkada Jawa Tengah khususnya. Kita harapkan apa yang menjadi perbincangan ini tentu bisa menjadi masukan juga untuk para kandidat yang akan bertarung sebentar lagi dalam kampanye. Terima kasih untuk para narasumber, Mas Pangi Syarwi Caniago, Direktur Eksekutif Voxpol, dan Pak Teguh Yuwono, pengamat politik Universitas Diponegoro, telah bergabung bersama kami. Terima kasih, terima kasih Pak Teguh. Salam Pak hormat. Teguh, terima kasih Mas Ipang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.